Shalom, Bapak Ibu Saudara. Ya, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa sejak tahun lalu gitu ya, gereja kita GSRI Bekasi mencanangkan satu tema, yaitu jemaat yang dimuridkan dan memuridkan. Maka kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan, maka di sepanjang tahun 2025 hingga Mei 2026 gitu ya, Mei di bulan kemarin, jika kita perhatikan maka tema-tema khotbah mingguan kita itu sangat berkaitan dengan tema besar jemaat yang dimuridkan. Namun dimulai di bulan Juni ini kita sudah mulai masuk yang namanya masa transisi dari dimuridkan ke memuridkan gitu ya. Jadi sekitar 1,5 tahun kita dimuridkan, maka sekarang saatnya untuk kita masuk ke dalam next step-nya, untuk kita menjadi jemaat yang siap untuk memuridkan. Nah di bulan Juni ini tema besar yang diangkat tadi sudah saya sempat sebutkan, dari dimuridkan ke memuridkan. Dan di minggu ini, di minggu terakhir Juni, tema yang akan kita renungkan adalah satu tema yang tadi juga sudah sempat di-mention oleh Ibu Widi, yaitu pelayanan di titik terendah. Apa itu pelayanan di titik terendah dan bagaimana kita jemaat yang siap untuk memuridkan itu dapat melakukan pelayanan di titik terendah? Mari kita renungkan berdasarkan teks Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Mari kita buka bersama bagian ini, Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Dan jika sudah menemukannya, kita akan membacanya silih berganti. Saya ayat 25, Bapak Ibu Saudara ayat 26, demikian seterusnya hingga ayat yang ke-37. Sudah menemukan? Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Saya akan memulai, nanti Bapak Ibu melanjutkan di ayat yang ke-26. Lukas 10 ayat 25. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" 26 silakan. Jawab orang itu, yaitu jawab dari ahli Taurat, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Amin untuk pembacaan firman Tuhan kita pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, perikop yang baru saja kita baca bersama bisa dibilang merupakan salah satu perikop atau bagian yang sangat familiar. Bahkan mungkin bagi sebagian kita
bagi sebagian besar kita mungkin Lukas 10 ayat 25 sampai 37 ini merupakan kisah yang familiar, kisah yang kita sudah begitu hafal karena sering dibaca gitu ya, sering kita dengar dan bahkan mungkin sering disampaikan juga melalui mimbar gereja. Sehingga mungkin sembari tadi kita membaca, ada mungkin di antara kita yang langsung auto membuat kesimpulan, oh, orang Samaria yang baik hati, ialah kita harus berbuat baik seperti orang Samaria ini. Nah, jika memang ada di antara kita yang berpikir demikian, maka hari ini izinkan saya mengajak setiap kita untuk meriset pikiran kita dan hati kita untuk tidak cepat-cepat menebak atau membuat kesimpulan tertentu. Tapi izinkan saya mengajak setiap kita untuk membuka hati kita, membuka pikiran kita, dan biarkan firman yang familiar ini, yang nampaknya kita sudah sangat biasa mendengarnya, membongkar paradigma lama kita dan menyapa hati kita secara pribadi. Kiranya Tuhan menolong kita untuk sekali lagi menikmati firman-Nya, sehingga firman Tuhan itu bisa benar-benar menyapa kita pribadi, meneguhkan kita dan menolong kita untuk memiliki sebuah paradigma yang lebih luas. Mari kita renungkan bersama apa dan bagaimana pelayanan di titik terendah. Dan mari kita mulai dari apa itu pelayanan di titik terendah. Bapak Ibu Saudara, pelayanan di titik terendah ini kalau saya coba definisikan gitu ya, memiliki pengertian ganda yang sangat penting untuk kita pahami bersama, kita samakan persepsi kita gitu ya. Pertama, pelayanan di titik terendah itu berbicara tentang titik terendah dari si korban atau pihak yang mengalami musibah atau yang mengalami kesulitan atau yang mengalami pergumulan. Nah, kalau berdasarkan perikop Lukas yang barusan kita baca bersama, yang dimaksud sebagai korban di sini di ayat 30 dikatakan adalah orang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko, yang dirampok habis-habisan, dipukuli dan kemudian ditinggalkan dalam kondisi setengah mati atau kritis. Artinya, orang ini sedang dalam kondisi yang tidak berdaya untuk menyelamatkan diri mereka sendiri. Sehingga orang ini tentu perlu bantuan dari orang lain agar dia bisa bertahan hidup. Kalau bicara tentang mengalami titik terendah gitu ya, rasanya setiap kita tentu pernah mengalaminya. Atau mungkin saat ini kita sedang ada di dalam titik terendah itu. Atau mungkin nanti Tuhan izinkan, entah itu kapan kita mengalami titik terendah di dalam kehidupan kita. Nah, di saat kita sedang berada di dalam titik terendah itu, satu hal yang tidak dapat dipungkiri adalah bahwa di saat itu kita itu perlu orang lain. Kita perlu untuk ditolong supaya kita itu bisa bertahan hidup meski sedang berada di titik terendah. Bahkan hingga nantinya kita bisa sampai bangkit kembali, kita tidak pernah bisa berdiri sendiri. Kita perlu bantuan orang lain atau pihak lain. Nah, inilah pengertian yang pertama. Pengertian kedua, mungkin pengertian yang sering terlewat oleh kita, bahwa pelayanan di titik terendah selain berbicara tentang korban yang mengalami titik terendah, juga berbicara tentang titik terendah yang harus dimasuki oleh pelaku kasih. Dalam perikop Lukas 10 ayat 25 sampai 37 yang sudah kita baca, sebenarnya ada 3 kandidat pelaku kasih, yaitu imam, Lewi, dan orang Samaria. Tapi imam maupun orang Lewi yang sangat hafal dengan Taurat, yang tahu betul apa itu hukum kasih, nyatanya tidak mau memberi diri mereka untuk masuk ke titik terendah itu. Justru tokoh yang tidak pernah terpikirkan, yang rasanya tidak masuk di dalam hitungan, dalam hal ini orang Samaria itu, yang pada akhirnya justru menunjukkan pelayanan yang mau masuk hingga titik terendah. Masuk ke kondisi yang paling tidak nyaman, tidak aman. Demi apa? Demi memberikan pertolongan kepada seseorang yang mengalami perampokan dan keadaannya sungguh payah pada saat itu. Ya, jika kita perhatikan di ayat 34 sampai 35, di sana kita bisa lihat di ayat itu memperlihatkan kepada kita secara detail tentang bagaimana seorang Samaria itu masuk ke titik terendah dari orang yang mengalami perampokan. Dia harus turun ke level jalanan yang berbahaya, mempertaruhkan keamanan dirinya di medan yang sangat rawan dengan perampokan,
Supaya apa? Supaya kita bisa melihat bagaimana masuk titik terendah itu seperti apa gitu ya. Nah, supaya kita dapat mendapatkan gambaran betapa rawannya medan turunan dari Yerusalem ke Yeriko gitu ya. Mari kita lihat sejenak ilustrasi berikut gitu ya. Kira-kira turunan Yerusalem ke Yeriko itu kalau digambarkan seperti gambar ini gitu ya. Medannya seperti ini. Jadi memang medannya itu menurun begitu curam, sekitar 27 km turunnya, dan dipenuhi dengan gua-gua batu yang digunakan sebagai tempat persembunyian para perampok. Gitu ya. Kalau Bapak Ibu perhatikan mungkin agak kecil-kecil, ini kelihatan ada lubang-lubangnya. Nah, inilah gua-gua yang dimaksud, di mana perampok itu bisa bersembunyi di situ. Dan bayangin di zaman itu kan tidak ada seperti sekarang lampu-lampu jalan, betul? Bayangin kalau malam siapa yang tahu ada yang ngumpet-ngumpet di situ. Dan ini guanya sangat banyak, di setiap lika-likunya ada itu. Semengerikan itu dan seberbahaya itu. Makanya di abad pertama turunan ini sampai dijuluki the way of blood atau jalan darah gitu ya. Karena memang sangat rawan perampokan, atau kalau zaman sekarang mungkin kita familiar dengan istilah begal gitu ya. Kita lebih familiar dengan istilah begal. Nah, selain penuh resiko, orang Samaria ini juga harus mengotori tangannya dengan darah dan luka, mengorbankan apa yang dimilikinya, memberikan kendaraannya sendiri, kenyamanannya. Bayangin di medan yang begitu seperti ini harus jalan kaki, padahal dia sebenarnya punya keledai gitu ya. Bersedia untuk merawat sampai dia memberikan dirinya bermalam bersama dengan orang yang dirampok ini, sebelum besoknya kemudian dia menitipkan kepada pemilik penginapan gitu ya. Lukas mendaftarkan serentetan yang dilakukan ini begitu detail. Tindakan orang Samaria ini sungguh-sungguh masuk sampai ke titik nadir atau titik terendah dari orang yang mengalami perampokan. Nah, inilah dua makna penting pelayanan di titik terendah yang perlu kita pahami bersama. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita renungkan. Kita renungkan sejenak gitu ya. Mari kita tanyakan kepada diri kita masing-masing. Kira-kira selama ini kita yang mengaku sebagai orang percaya, yang sudah dimuridkan gitu ya, dan kini siap untuk memuridkan, kira-kira yang kita pahami tentang pelayanan titik terendah dan kita hidupi itu hanya sebatas yang sedang berada di titik terendah dan memerlukan bantuan orang lain sesuai pengertian yang pertama, atau sebagai murid Kristus yang sejati kita juga menyadari bahwasannya kita juga adalah pelaku kasih yang harus melakukan pelayanan yang benar-benar masuk ke titik terendah dari sesama kita, seperti pengertian yang kedua. Mari kita pikirkan dan renungkan sungguh-sungguh, Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai kita yang sudah begitu lama mengikut Tuhan, tampak begitu rajin melayani di gereja, menjadi pengurus bagian, menjadi pengurus wilayah, menjadi majelis, penatua, bahkan seperti kami hamba Tuhan sekalipun, tapi ternyata selama ini kita hanya mandek di pengertian yang pertama saja. Kita terus merasa bahwa kita ini adalah seperti orang yang dirampok. Kita terus menerus merasa perlu dibantu, terus menerus merasa yang paling menderita, terus menerus berkutat di situ-situ aja sampai kita lupa. Atau bahkan kita tidak pernah terpikir bahwa sesungguhnya setiap kita tanpa terkecuali adalah pelaku kasih yang seharusnya melakukan pelayanan yang mau masuk ke titik terendah sesama kita. Atau mungkin ada di antara kita yang saat ini justru sedang merasa begitu lelah karena merasa bahwa selama ini kita itu seakan-akan terus-menerus dibombardir dengan tuntutan untuk menjadi seperti seorang Samaria itu, yang terus-menerus harus berkorban, terus-menerus harus memberikan apa yang kita miliki yang terbaik itu untuk orang lain, terus-menerus harus menyatakan kasih kepada sesama kita. Tapi ya ketika kita melakukannya, kita melakukan karena rasanya ya karena dituntut gitu. Dan ujungnya apa? Ya kita kelelahan. Sampai rasa-rasanya mungkin ingin menyerah untuk berbuat baik. Dan mungkin kita sampai bertanya, sampai kapan sih Tuhan?
Aku ini harus berbuat baik. Harus terus berkorban untuk dia. Sedangkan mereka yang dibantu aja gak pernah tahu. Gak pernah tahu diri, gak pernah berterima kasih. Jika ada di antara kita yang merasa begitu lelah dan ingin menyerah untuk menyatakan kasih kepada sesama kita, izinkan saya mengajak kita untuk sedikit mereparasi, sedikit mengupdate atau merefresh pemahaman kita kembali kepada prinsip yang penting yang harus kita ingat. Yaitu bahwa sebagai orang percaya, yang namanya pelayanan, yang namanya berkorban, yang namanya berbuat baik, yang namanya menyatakan kasih, itu bukanlah tuntutan, tetapi itu adalah luapan ucapan syukur kita. Wujud nyata ucapan syukur kita kepada Kristus yang telah terlebih dahulu menjadi orang Samaria itu untuk menyelamatkan kita yang sudah benar-benar payah, yang sudah benar-benar rusak total akibat dosa dan tidak pernah akan bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Seperti orang yang mengalami perampokan di perjalanan dari Yerusalem ke Yeriko. Keadaan kita semua dulu bisa dibilang seperti orang yang mengalami perampokan di turunan jalan Yerusalem ke Yeriko ini. Kita tidak berdaya, kita sudah pasti mati karena dosa dan pelanggaran kita. Tapi karena ada Kristus yang di dalam cerita ini digambarkan melalui figur orang Samaria yang mau turun ke dunia, yang mau masuk ke titik paling terendah itu, maka kita bisa memiliki jaminan hidup kekal. Nah, kalau kita sudah diselamatkan dan merasakan pelayanan kasih yang begitu hebat, masakan hati kita ini tidak gentar. Masakan hati kita ini tidak meluap dengan ucapan syukur yang kemudian kita wujud nyatakan dengan menyatakan kasih juga kepada siapa saja yang Tuhan izinkan hadir di perjalanan hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara, hari ini kita beranjak. Mari kita move on dari orang yang mengalami perampokan dan telah merasakan pertolongan dari orang Samaria ke menjadi orang Samaria yang mau turun dan melakukan pelayanan sampai titik terendah itu bagi sesama yang Tuhan izinkan ada hadir di dalam kehidupan kita. Untuk kemudian kita bertanya, terus bagaimana caranya gitu ya? Ini mungkin yang menjadi pertanyaan kita. Nah, bagaimana supaya kita bisa dapat melakukan pelayanan hingga masuk ke titik terendah sesama kita adalah yang pertama, sadar diri dan nyatakan syukur kita. Pertama-tama sebelum masuk ke hal yang praktis, kita perlu terlebih dahulu menyadari keberadaan diri kita sebagaimana yang barusan saya sudah jelaskan. Bahwa kita yang sekarang disebut sebagai murid Kristus, kita dulu yang gak ada bedanya dengan orang yang mengalami perampokan itu. Kita dulu juga ada di titik terendah itu. Karena kita kalau tidak berangkat dari hal ini, kita hanya akan mandek di dalam tindakan moral saja, gitu ya. Tetapi kita harus tahu dulu bahwa inilah prinsipnya, gitu ya. Tapi kemudian orang Samaria yaitu Kristus itu menjumpai kita, menolong kita, mengangkat kita, menarik kita dari jurang maut yang begitu dalam, begitu mengerikan itu. Sehingga kita kemudian bisa hidup kembali di dalam kehidupan kita yang baru. Kita bisa bangkit dari keterpurukan kita. Kita bisa keluar dari jurang yang begitu mengerikan. Nah, bagaimana sih sebenarnya rasanya kalau orang itu sudah susah payah sekali gitu ya. Kemudian dia mendapat pertolongan tepat pada waktunya. Tentu akan merasa sangat bersyukur, bukan? Karena ada orang yang mau memberikan dirinya untuk menarik dia keluar dari kemelut, dari derita, dari jurang yang begitu dalam yang dia tidak bisa keluar sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara, beberapa minggu belakangan ini karena saya sedang mempersiapkan khotbah ini, saya terus bertanya-tanya gitu ya di dalam hati dan merenungkan apa sih sebenarnya maksud dari pelayanan di titik terendah ini. Dan Tuhan itu memberikan kepada saya cicipan dengan cara yang unik gitu ya. Yaitu 2 minggu belakangan ini Tuhan itu izinkan saya mencicipi luapan ucapan syukur itu atas pertolongan Tuhan melalui orang-orang yang gak pernah saya bayangkan.
2 kali dalam 2 minggu, 2 barang saya jatuh dari kantong jaket saya ketika saya membawa motor. Minggu lalu, kunci pastori gereja 1 Gombyok, 1 renteng, jatuh dari jaket saya sebelah kanan ketika saya membawa motor mau perjalanan ke rumah. Kemarin Jumat siang, handphone saya yang jatuh dari kantong jaket sebelah kiri. Komplit ya, kanan dan kiri oke gitu ya. Kedua-duanya jatuh di jalan raya dan pengendara lain bermaksud mengasih tahu saya, tapi dengan cara mengklakson saya. Nah, pikiran saya sebagai pengemudi, kalau diklakson artinya orang kan mau lewat, ya kan? Saya lihat di spion, oh orang mau lewat. Ya udahlah, kayaknya dia mau itu, berarti saya harus cepet-cepet. Saya udah cepet-cepet, diklakson juga tetepan. Ya udah saya minggir gitu ya. Setelah saya minggir, akhirnya mereka melewati saya dan kemudian ngomong bahwa ada yang terjatuh gitu. Nah, kalau kunci gitu ya, serenceng kunci, rasanya nggak ada yang tertarik, betul? Buat apa dapat kunci? Ya kan? Kan nggak tahu itu kunci mana, nggak bisa ngerti juga. Tapi kalau handphone, nggak ada sih yang mau nolak, betul ya? Sejelek-jeleknya handphone tetap masih bisa dijual entah berapa puluh ribu atau berapa ratus ribu, betul ya? Jadi waktu kunci saya jatuh, saya berbalik dan kemudian saya menelusuri jalan. Memang kunci itu masih ada di perempatan jalan yang begitu besar dan ramai, yaitu perempatan jalan kalau dari sini lurus itu Kalimalang, ke kanan Jatimulya LRT itu, ke kiri Bulak Kapal. Itu kan perempatan gede dan begitu ramai. Disitulah kunci pastori saya itu terjatuh benar-benar di tengah banget gitu. Itu ketemu dari jauh, saya minggirin motor, saya titipin tukang ojek, Pak titip dulu ya, saya mau ngambil barang saya. Masih ada kelihatan. Kemarin Jumat saya nyusurin jalan, saya cari handphone saya, tidak ada. Bersih jalanan itu. Kalau handphone hitungan detik pasti berikutnya pasti akan ambil gitu ya. Tapi bersyukur Jumat kemarin itu saya pergi tidak sendiri. Yang kunci saya pergi memang sendiri karena hanya mengambil barang yang tertinggal gitu. Saya sedang bersama Selvina dan Selvina langsung coba telepon handphone saya itu. Puji Tuhan, Tuhan masih menggerakkan hati driver ojol yang menemukan HP saya itu untuk mengangkat handphone saya yang berdering. Ini handphone saya yang jatuh itu ya. Dan masih diberikan itikat baik untuk mengembalikan. Nah, setelah saya pikir-pikir gitu ya, saya renungkan 2 kejadian ini, kejadian yang sangat mirip dan kejadiannya benar-benar mirip, cuma beda barang gitu. 2 minggu belakangan berturut-turut saya alami dan saya menyadari, oh seperti ini toh cicipan. Padahal ini hanya secuil gitu ya. Merasakan kebaikan di saat tidak ada lagi harapan untuk bisa bersyukur. Udahlah, saya tuh sudah sambil nyusurin jalan sambil berpikir, nggak mungkin lah handphonenya kayak hilang. Jadi di dalam sini sudah, aduh gimana lah dan lain sebagainya, sudah banyak yang dipikirkan. Apalagi kalau kita merasakan anugerah keselamatan yang Kristus kerjakan untuk setiap kita. Masakan hati kita itu tetap flat. Dan kita tetap, oh ya terima kasih Tuhan, biasa aja. Hati kita tidak tergentar sama sekali. Tentu tidak Bapak Ibu ya. Kalau kita sudah merasakan pertolongan Tuhan, kita sudah merasakan kasih Kristus yang begitu besar bagi setiap kita tanpa terkecuali, maka harusnya pertolongan dan kasih yang sudah kita rasakan itu tidak berhenti untuk diri kita sendiri. Harusnya itu berimpact, berdampak. Salah satunya dengan apa? Munculnya dorongan yang begitu kuat untuk kita terus berbuat baik, terus menyatakan kasih sebagai pernyataan syukur kita atas apa yang sudah kita terima dan kita rasakan terlebih dahulu. Melalui apa? Melalui kasih kita kepada sesama, melalui kerelaan kita untuk mengorbankan apa yang kita miliki, kenyamanan kita, waktu kita, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya bagaimana kita bisa mewujud nyatakan pelayanan di titik terendah? Yang kedua, kita harus menghancurkan batas-batas kategorial tentang siapa sesama kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam Yudaisme abad pertama, para rabi itu membagi dunia dalam kategorial yang begitu rapi. Mereka
menyebut sesama yang termasuk dalam kategori sesama buat mereka itu adalah sesama orang Yahudi yang taat, yang sama-sama memelihara hukum Taurat secara ketat, yang menjaga kesucian hidup mereka sebagaimana yang diwajibkan oleh Taurat. Dengan demikian maka kaum pemungut cukai, orang berdosa, dan orang Samaria tentulah termasuk kategori bukan sesama mereka. Siapa orang ini? Gak suci sama sekali gitu ya. Karena kelompok ini merupakan golongan yang berada di luar zona kasih karunia menurut imam-imam dan orang Yahudi pada zaman itu. Itulah sebabnya melalui pertanyaan dan siapakah sesamaku manusia yang diajukan ahli Taurat, mereka berharap bahwa Tuhan akan memberikan kepada mereka batas minimal atau syarat dan ketentuan yang berlaku agar mereka, yaitu ahli-ahli Taurat, orang-orang Yahudi itu merasa bahwa mereka sudah cukup beragama. Mereka sudah bisa dikategorikan ke dalam kelompok yang sudah mempraktekkan kasih bagi sesama mereka, sesama manusia menurut definisi mereka. Maka tepatlah apa yang Lukas tuliskan di ayat 29 bahwa pertanyaan yang diajukan oleh ahli Taurat itu tujuan dan motivasinya adalah untuk membenarkan diri mereka sendiri. Bapak Ibu Saudara, jika kita mau jujur gitu ya, di zaman ini pun sesungguh-sungguhnya secara sadar ataupun tidak, terkadang kita itu bertindak seperti orang Yahudi dan ahli Taurat di zaman abad pertama itu. Sadar atau tidak, terkadang kita mau menolong orang, kita mau berbuat kebaikan, pikiran kita itu seakan-akan auto menimbang-nimbang gitu ya. Otomatis dengan spontan kita membuat batas-batas, membuat berbagai kriteria yang sebenarnya sangat amat subjektif dan tidak bisa terlihat karena kita tidak menuliskannya, betul? Hanya kita lihat langsung kita otomatis gitu. Oh, ini nggak bisa dan sebagainya. Tapi dalam benak kita dan hati kita, walaupun tidak tertulis, kita sudah mendefinisikan siapa sih sesama kita yang layak untuk kita tolong. Siapa sih yang bisa kita beri bantuan. Betul apa betul? Betul. Batas-batas yang tidak terlihat inilah yang kadang atau bahkan sering kali menjadi salah satu penghalang utama untuk kita masuk ke titik terendah sesama kita. Rasanya seperti auto hati, pikiran, perasaan kita itu beroperasi begitu cepat ketika memandang muka, berhadapan dengan orang yang sedang membutuhkan pertolongan. Kita langsung scanning gitu ya. Kita lihat casingnya seperti apa, bibit, bebet, bobot, entah itu dalam bentuk status sosialnya, ekonominya, rasnya, untung dan rugi, dan berbagai macam lainnya. Dan jika ternyata kita memang terkadang atau seringkali masih bergumul di zona ini, maka mohon maaf, sesungguhnya kita tidak ada bedanya dengan ahli Taurat dan orang Yahudi di zaman itu, yang hanya mau mengasihi di batas minimum, yaitu hanya kepada yang mereka anggap termasuk di dalam kualifikasi, oh ini samaku kok, ini koncoku, ini bestiku, ini best friendku, inilah orang yang patut aku berikan bantuan. Kita mungkin melayani orang miskin, tapi kalau dia sopan, kalau dia tahu berterima kasih. Kita mau melayani sesama kalau mereka tidak ada tendensi apa-apa, atau gaya hidup mereka itu enggak menjijikkan, yang kayaknya bersih, yang kayaknya layak. Nah, mari Bapak Ibu Saudara, mulai hari ini kita robek kertas syarat dan ketentuan ini. Mari dengan sadar kita hancurkan batas-batas kategorial yang tampak secara auto itu muncul di dalam benak, pikiran, perasaan, atau screening awal yang otomatis rasanya kita langsung lakukan. Gitu ya. Karena kita tidak pernah bisa memilih siapa yang akan menjadi korban perampokan yang hadir di jalan kehidupan kita. Kasih karunia Tuhan yang berdaulat itu pun tidak pernah menuntut kita menjadi layak sebelum kita diselamatkan. Demikian pula seharusnya pelayanan kita tidak pernah boleh menuntut kelayakan dari objek yang kita layani. Tentu ini bukan perkara mudah Bapak Ibu Saudara. Karenanya mari kita sungguh-sungguh memohon
supaya Tuhan menolong kita untuk bisa menghancurkan batas-batas kategorial atau kelompok-kelompok yang kita buat. Mari kita mohon supaya Tuhan menolong kita, supaya kita bisa melakukan pelayanan di titik terendah dengan cara tidak memandang kualifikasi diri siapa yang Tuhan saja pertemukan, kita akan menolong. Siapa saja yang Tuhan izinkan muncul di dalam perjalanan hidup kita, ya mari kita tolong tanpa memandang berbagai kualifikasi ataupun kategori hidup mereka, kelompok mereka dan lain sebagainya. Tapi ya tetap tentu harus berhikmat. Bukan lantas kemudian setelah pulang dari sini kita membabi buta, setelah keluar ibadah, siapa yang perlu aku tolong? Siapa? Sini, aku mau tolong. Enggak gitu juga gitu ya. Tetap harus kita minta hikmat Tuhan. Nah, setelah menyadari keberadaan diri kita, menghapus batas-batas kategorial kita, maka yang ketiga adalah memberi diri untuk hadir di titik nadir sesama kita. Bapak Ibu Saudara, memang Imam dan Lewi memilih untuk menghindar dengan berjalan dari seberang orang yang sedang mengalami perampokan. Imam dan orang Lewi ini sebenarnya bukanlah orang yang jahat, tetapi memang mereka adalah rohaniwan yang sedang menjaga kesucian ritualnya. Sebagaimana kita tahu bahwa di zaman itu yang namanya menyentuh darah atau mayat itu membuat mereka jadi najis. Itu sebabnya mereka kemudian menolak untuk turun ke titik nadir korban perampokan karena mereka takut tercemar oleh penderitaan tersebut. Mereka takut jadi disingkirkan sementara waktu karena sudah bersentuhan dengan darah atau mayat itu tadi, gitu ya. Sebaliknya, orang Samaria justru digambarkan dengan begitu detail sebagaimana yang sudah kita bahas di awal tadi. Ia turun dari keledainya menyentuh luka yang berdarah, menuangkan minyak dan anggur yang sebenarnya di zaman itu merupakan komoditas yang mahal, gitu ya. Dan menaikkan korban itu ke atas tunggangannya sendiri, sementara dia sang pemilik keledai, dia harus berjalan kaki sambil menuntun orang yang dia bawa gitu. Itu kan lebih berat gitu ya. Dia menanggung ketidaknyamanan, dia mengeluarkan biaya dan bahkan bahaya di area yang rawan perampok. Nah, dua sisi pelaku kasih yang begitu kontras, betul ya Bapak Ibu ya. Adakah di antara kita yang pernah tergelitik? Mungkin kita pernah berpikir ketika membaca atau merenungkan kisah orang Samaria ini gitu ya, yang baik hati. Kita mungkin berpikir, kenapa ya Tuhan itu menghadirkan figur orang Samaria yang notabene di zaman itu adalah kelompok orang yang dibenci oleh kaum Yahudi, kelompok yang tidak percaya Tuhan. Tapi Tuhan justru membangun citranya begitu luar biasa, sosoknya menyatakan belas kasihan dengan begitu hebat, bahkan sampai bisa dibilang menunjukkan kasih sampai jor-joran gitu ya. Sosok yang mau hadir secara nyata, menyentuh titik paling rendah, paling nadir di dalam kehidupan sesamanya. Nah, apakah ini artinya Tuhan Yesus mau ngomong kalau begitu pentingnya berbuat baik tanpa harus menjadi orang percaya? Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika Kristus menghadirkan orang Samaria dalam perumpamaan ini, memang orang Samaria ini tidak digambarkan sebagai seorang yang beriman, dan memang dia tidak beriman dan tidak percaya kepada Kristus gitu ya. Secara naratif orang Samaria hanya digambarkan melakukan tindakan kasih secara konkret. Yesus tidak menambahkan embel-embel dan dia berdoa dalam namaku dan dia kemudian menjadi muridku, tidak ada embel-embel itu. Berdasarkan apa yang kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari pun, orang yang tidak percaya kepada Kristus memang bisa dan memang seringkali bahkan melakukan tindakan kasih atau moral yang begitu lebih luar biasa. Banyak sekali di luar sana relawan-relawan kemanusiaan yang ateis, dokter-dokter yang Buddhis tetapi begitu ramah, begitu baik hati, begitu ringan tangan untuk membantu dan memperhatikan sesamanya. Aktivis-aktivis sosial sekuler tanpa mereka menunjukkan siapa dirinya, tetapi mereka menunjukkan belas kasihan yang nyata dan bahkan jor-joran mereka all out memberikan apa yang mereka bisa berikan. Tapi kemudian bukan berarti membuat kita menarik kesimpulan
Kalau begitu yang penting berbuat baik aja, nggak perlu percaya Tuhan. Justru kalau sampai kita bisa melihat betapa luar biasanya kebaikan yang dilakukan oleh orang yang tidak percaya, harusnya justru itu membuat kita semakin kagum kepada Kristus. Kenapa? Karena itulah sesungguhnya wujud dari anugerah umum yang Dia berikan bagi semua orang, termasuk yang tidak percaya kepadanya. Anugerah umum itulah yang sebenarnya memungkinkan orang yang tidak diselamatkan pun tetap dapat melakukan kebaikan dalam hidupnya. Matahari, udara bukan cuma diberikan bagi kita kan? Itu salah satu contoh anugerah umum. Demikian juga bagaimana orang yang tidak percaya bisa melakukan perbuatan baik. Itu juga adalah wujud pemeliharaan Tuhan melalui anugerah umum yang Tuhan nyatakan. Nah, kalau kita selidiki bahkan dengan melihat kata aslinya gitu ya, di dalam bahasa Yunani, kata Yunani yang digunakan untuk frasa tergeraklah hatinya oleh belas kasihan di dalam Lukas ayat 33 di bagian akhir itu sama dengan disejajarkan. Penggunaan katanya tuh Lukas memakai sama persis dengan perumpamaan yang dipakai di dalam perumpamaan anak yang hilang di dalam Lukas 15 ayat 20. Perumpamaan tentang apa? Anak yang hilang. Ketika bapak itu melihat anaknya yang hilang itu kembali. Lukas 15 ayat 20 mengatakan, ketika masih jauh ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan dan kemudian dia lari. Artinya apa? Ini berarti bahwa kebaikan orang Samaria, sebagus apapun itu, sehebat apapun itu, kehebatan luar biasa apapun yang dilakukan di luar sana orang-orang yang tidak mengenal Kristus, perbuatan-perbuatan sosial yang dilakukan itu sebenarnya merupakan cerminan dari kebaikan Allah. Kebaikan yang dilakukan orang Samaria bukan bersumber dari independen dirinya sendiri. Jadi kebaikan moral yang terjadi tanpa iman di dalam Kristus itu kalau kita lihat di dalam kerangka teologi Kristen tetap asalnya dari Allah. Maka tadi di poin pertama ketika saya bicara tentang HP dan kunci saya yang terjatuh, saya bilang kan, puji Tuhan, Tuhan masih menggerakkan hati driver ojol, menggerakkan hati driver ojol yang menemukan HP saya untuk angkat telepon dan kemudian digerakkan juga untuk punya itikat baik mengembalikan. Dengan demikian, harusnya ketika kita membaca perikop yang kita renungkan bersama, harusnya kisah ini justru menghantam kita dengan begitu keras. Karena apa? Mereka yang tidak kenal Tuhan saja bisa berbuat sebegitu baiknya. Masakan kita yang percaya Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita sudah merasakan kasih-Nya begitu besar, lantas kita hanya mau melakukan pelayanan yang steril. Melakukan pelayanan yang nyaman dan aman, gak mau susah, gak mau keluar dari zona nyaman, gak mau keluar dari ego kita, gak mau menembus yang namanya kenyamanan diri. Untuk kita sekedar hadir mendengarkan isak tangis, mungkin dari rekan kerja kita, sesama kita yang sedang mengalami depresi, atau gak perlulah nemeni orang yang sedang dalam krisis. Atau kita berpikir demikian? Tentu tidak ya Bapak Ibu Saudara. Pelayanan sejati ya sejatinya akan menuntut pertukaran posisi, di mana kita seakan dipaksa, kita didorong, kita dihantam begitu kuat untuk kita itu bisa keluar dari kenyamanan kita, untuk kita juga ikut menanggung penderitaan mereka. Pelayanan di titik terendah sejatinya memang akan membawa kita untuk menembus yang namanya kenyamanan dan bahkan keamanan diri, sampai kita itu masuk menukik dalam turun ke dalam titik terendah yang dirasakan juga oleh sesama kita. Namanya pelayanan ya bukan melayani di puncak gunung kenyamanan diri kita. Namanya pelayanan sejatinya kita harus menerobos, menembus hingga bisa masuk ke dalam kekacauan, ke dalam bau yang begitu menyengat, derita yang begitu mendalam, ketidaknyamanan, penderitaan orang yang Tuhan izinkan mampir di dalam kehidupan kita. John Piper pernah berkata demikian. Belas kasih sejati tidak diukur dari seberapa tergeraknya hati kita, tetapi dari apa yang rela kita korbankan.
Hati orang Samaria yang tergerak itu mendorongnya untuk bertindak, mengorbankan waktunya, sumber daya yang dia miliki, dan kenyamanan dirinya. Dan inilah pola kasih dalam Alkitab. Siapakah setiap kita? Siapkah kita untuk memberi diri masuk ke titik terendah bagi sesama kita? Maukah kita selangkah lebih maju untuk tidak sekedar tergerak hati, tapi tergerak hati dan kemudian berbuat sesuatu. Bahkan bukan sekedar berbuat sesuatu yang steril, aman, dan nyaman, tapi sungguh-sungguh memberi diri kita untuk kita masuk ke titik terendah sesama kita. Bapak, Ibu, Saudara, sebagai jemaat GSRI Bekasi yang siap untuk memuridkan, mari kita buka mata kita minggu ini. Siapa orang yang sedang ada di titik terendah yang Tuhan hadirkan di jalan kehidupan kita? Mungkin dia adalah rekan pelayanan kita, mungkin juga keluarga kita, mungkin tetangga kita, atau sahabat kita yang sedang mengalami depresi, atau yang bergumul secara ekonomi, atau yang mungkin sedang di dalam krisis yang begitu serius di dalam kehidupannya. Jangan sampai kita menjadi seperti orang Lewi yang memilih untuk sekedar melihat dan kemudian memilih jalan di seberang jalannya saja. Mari kita keluar dari kenyamanan kita, mari kita menembus zona nyaman kita, mari kita turun untuk turut merasakan apa yang dirasakan oleh sesama kita yang sedang begitu payah, begitu sekarat, begitu setengah mati. Nah, biarlah GSRI Bekasi bukan sekedar menjadi tempat berkumpulnya orang-orang benar yang merayakan kesalehannya, melainkan menjadi rumah sakit rohani, menjadi sebuah komunitas yang saling menumbuhkan, menyembuhkan, menguatkan, dan menopang satu sama lainnya. Mari kita baca satu kalimat terakhir ini bersama-sama. 1, 2, 3. Saya adalah orang yang sudah lebih dulu merasakan kasih Bapa yang begitu besar. Saya dimampukan untuk menghancurkan berbagai batas kategorial tentang siapa sesama saya, sehingga saya bisa memberi diri untuk hadir di titik terendah sesama saya. Amin. Tuhan menolong dan memampukan kita sekalian. Mari kita berdoa.